Hai teman-teman, makasih banget ya yang udah setia nonton review aku sampai hari ini dan makasih banget buat kalian yang pertama kali nonton video ini. Nah, sebelum kita nonton sampai habis nih, pastiin kan udah subscribe channel aku, like video ini kalau kalian suka, share video ini ke seluruh sosial media dan ke seluruh teman yang kalian punya, biar infonya nggak berhenti di kalian aja. Dan kalian juga bisa loh lebih dekat sama aku dengan cara follow Instagram aku. Instagramnya udah aku cantumin di atas, jangan lupa di follow ya. Selamat menonton. Jadi aku sadar banget kalau misalnya baru-baru ini emang banyak viewers baru yang nonton aku saat aku review Luminous Whitening Night Cream dari MS Glow. Jadi kalian masih banyak yang bertanya-tanya yang sebenarnya itu udah ada jawabannya di video-video aku sebelumnya. Aku bakal cantumin playlist review aku di description box. Kalian bisa cari videonya, kalian bisa tonton seperlunya kalian aja, nggak aku paksa. Dan aku bakal cerita kalau aku tuh di bulan April 2020, di akhir bulan April aku memakai rangkaian MS Glow Acne Series. Sampailah aku memakai itu 2 bulan. Tapi saat udah 2 bulan pemakaian, aku malah merasakan hal-hal yang janggal. Pada saat 2 bulan pemakaian itu, aku merasakan bahwa ada jerawat yang tumbuh di daerah yang gak pernah tumbuh jerawat. Nah, di situ aku kan mulai worry banget tuh, apalagi setiap hari saat aku memakai rangkaian lengkap dari MS Glow Acne Series ini, jerawat aku tuh selalu numbuh, setiap hari selalu aja numbuh, walaupun mati 2, tumbuh 1, mati 2 gitu-gitu terus, pokoknya gak bakal selesai dan gak pernah ada satu hari dalam 1 bulan itu wajah aku tanpa jerawat yang aktif. Semuanya bakalan aktif dan bakalan meradang. Kan bisa cek video-video aku sebelumnya. Di situ aku udah down banget, kayaknya ya udahlah ya, mungkin aku nggak cocok. Jadi perlahan-lahan aku kurangin. Aku nggak pakai tonernya, terus aku ganti juga facial wash, terus juga aku nggak pakai si night creamnya, terus aku nggak pakai day creamnya, dan sampailah pada satu titik aku nggak pakai rangkaian MS Glow sama sekali selama 1 bulan. Itu aku cuma pakai aloe vera gel dari Citra. Kalau kalian mau nonton videonya ada, udah aku buat di description box, bakal aku cantumin. Terus juga saat aku memakai si Citra itu, kulit aku menjadi lebih baik, lebih bersahabat dengan aku, jerawatnya juga udah mulai kalem dan juga udah bisa aku kontrol. Nah, disitulah titik terangnya. Di situ aku bisa menyimpulkan kalau aku tuh nggak kurang cocok dengan si night cream acne, toner acne, dan juga facial foam dari MS Glow. Tapi aku masih cocok nih sama si day creamnya, walaupun banyak teman-teman yang bilang kalau day cream itu menyumbat pori-pori, tapi di aku pribadi itu sangat membantu dan aku cukup suka sama day creamnya. Sampailah di titik itu aku udah mulai bisa mengontrol jerawat aku, barulah aku berani untuk memakai si Luminous Whitening Night Cream ini, walaupun pada saat itu aku masih ada sih beberapa jerawat aktif, kayak cuma 1-2 aja, itu bisa aku kontrol. Dan cara aku adalah aku tidak memakai si night cream Luminous Whitening itu di daerah yang berjerawat. Jadi seandainya di sini ada jerawat, ya udah di sini gak bakal aku pakein, tapi di daerah lain itu bakal aku pakein, karena goalsnya aku pakai si Luminous ini adalah untuk mengurangi bekas jerawat aku, untuk mempercepat proses penggantian kulit aku. Kalau teman-teman belum nonton video aku yang sebelum-sebelumnya, kalian bisa cek, ada playlistnya, bakal aku cantumin semua di description box. Please kalian cek dan kalian tonton dulu sebelum kalian nanya, karena kalau misalnya kalian nanya tapi nggak aku jawab, itu artinya pertanyaannya sebenarnya udah ada di video-video lain. Oke? Dan di video minggu lalu, video ini kalian banyak banget yang salah fokus kalau misalnya kulit aku itu udah bersih banget, udah glowing, dan nyatanya nggak sebersih itu guys. Kan aku udah pernah bilang juga kalau aku tuh ngerekam video pas di depan jendela dan emang itu lagi golden hour banget. Kalian tahu kan kalau misalnya lagi golden hour sebagus apa. Jadi ini aku udah sedikit meredam cahayanya di kamar aku, dan ya bisa kalian lihat ini masih ada bekas jerawatnya kan. Tuh, masih ada bekas jerawatnya. Jadi nggak sebersih itu. Emang kalau untuk di jidat ini udah lumayan ya, udah lumayan banget. So langsung aja kita mulai reviewnya di minggu kedua. Dan sebenarnya ini tuh udah mau masuk ke minggu ketiga. Jadi aku udah catat di sini. Aku pertama kali pakai
si Luminous Whitening Night Cream itu pada tanggal 24 bulan 7. Yang mana 1 minggunya itu adalah di tanggal 30 bulan 7. Terus di 2 minggunya itu adalah di tanggal 6 bulan 8. Sekarang saat aku record video ini itu tuh tanggal 11 Agustus 2020. Jadi sebenarnya udah mau masuk minggu ketiga sih, tapi aku bakal review di minggu kedua dulu. Jadi aku kan cerita di minggu pertama kalau misalnya aku bangun tidur, kulit aku tuh terasa berminyak sekali. Tapi setelah menjalani beberapa hari seperti 9 dan 10 hari, minyaknya itu udah nggak ada lagi. Jadi waktu aku bangun tidur, ya udah wajahnya itu normal aja. Kalaupun misalnya ada minyak, itu cuma di daerah hidung aja. Di daerah hidung aku ini emang selalu ada minyaknya. Di daerah sini jarang sih, di sini juga jarang, cuma di hidung aja yang ada minyaknya. Jadi sekarang jerawatnya udah nggak ada lagi ya, udah nggak sekilang minyak dulu, seperti dulu itu kayak kilang minyak. Tepat di 2 minggu pemakaian, di tanggal 6 Agustus 2020 muncul jerawat di wajah aku. Di situ aku sangat ketakutan. Kenapa aku bilang aku ketakutan? Karena ini aku ngerasa adalah salah satu jerawat yang cukup besar, dan aku tuh tipe kalau misalnya nggak cocok pakai produk, jerawatnya itu pasti besar. Sebenarnya ada beberapa kemungkinan sih kenapa aku jerawatnya bisa besar. Yang pertama karena aku nggak cocok pakai produk, yang kedua karena aku begadang, dan yang ketiga karena aku haid. Nah, saat aku muncul jerawat itu, aku juga lagi memakai si Luminous Whitening plus aku pakai Skin Aqua. Kalau kalian mau nonton videonya bakal aku cantumin di description box atau di atas sini, kalian bisa klik. Nah, aku pikir karena percampuran kedua produk itulah aku berjerawat. Ternyata aku salah. Itu adalah jerawat periode haid aku. Jadi it's okay, aku tenang. Itu jerawat yang normal. Tapi ya, karena emang sedang ada di fase-fase yang kulitnya emang mulus tanpa jerawat, jadi aku gemes gitu. Kenapa sih harus muncul jerawat? Bahkan pada saat itu aku tuh muncul jerawat sampai ada 4 titik, di 1, 2, terus di sini ada 2. Nah, aku gemes banget kan, jadi aku pengen cepet-cepet hilang, dan aku pakailah salah satu produk obat jerawat yang baru lagi. Teman-teman tahu kalau misalnya aku itu pakai Aknol, aku juga pakai Sari Ayu, dan ini aku coba lagi obat jerawat yang baru. Fix saat aku pakai itu malamnya, aku bawa tidur, waktu paginya ya ampun, wajah aku tuh jadi kayak gini. Di banyak titik, di semua titik yang aku pakein jadinya tuh seperti ini. Gimana ya aku mendeskripsikannya? Pertama itu gatel, yang kedua itu perih, dan yang ketiga kulitnya itu kasar, jadi kayak kulit badak gitu, kasar sekali pokoknya. Dan di situ aku sadar kalau misalnya jerawat karena periode haid, ya udah terima aja. Di situ aku lagi nggak sabar banget, jadi aku pakai lah si obat jerawat itu tanpa pikir panjang. Padahal itu pertama kalinya aku pakai, hasilnya langsung begitu, dan itu tuh sangat mengganggu aktivitas aku, sangat mengganggu emosi aku, karena saat mau beraktivitas tapi terganggu sama kondisi yang gatal panas, dan plus kalau misalnya aku ngelihat kaca, aku bakalan ngerasa jadi kayak bersalah gitu sama diri sendiri. Akhirnya aku memutuskan pakai salah satu produk yang emang udah andalan aku banget. Kalau misalnya wajah aku iritasi, aku pakein lah produk itu di malam hari, terus juga aku bawa tidur, besokan paginya udah lumayan membaik. Terus paginya aku pakai lagi, sebelum aku pakai si day cream dan juga sunscreen, aku pakai si produk andalan aku itu, dan alhamdulillah 2 hari aja itu udah lumayan membaik, dan sekarang udah hilang deh. Di sini kemarin itu ya ampun, merah semerah-merahnya teman-teman, dan alhamdulillah hilang. Kesimpulannya, setelah 2 minggu pemakaian ini, aku belum merasakan dampak yang begitu wow ya, karena kita emang harus sabar. Bisa aja di kalian seminggu itu udah bereaksi sangat maksimal, bisa aja 2 bulan juga belum ada apa-apa, itu kan beda orang, beda reaksinya. Jadi oke, mungkin di aku butuh waktu yang sedikit lama. Kalian bisa lihat kalau misalnya bekas jerawat aku itu masih ada, tapi alhamdulillah jerawat itu nggak tumbuh.
Jadi segitu aja video kali ini. Kalau kalian mau cerita-cerita boleh banget kok komen di bawah. Terus juga kalau kalian mau lebih deket sama aku bisa follow Instagram aku yang ada di atas. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Dadah!